Assalamualaikum Bu Yengsi. Waalaikumsalam Bu Melita. Apa kabar Bu Yengsi? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu Melita bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu. Emangnya apa rencana pertemuan kita pada hari ini ya Bu Melita? Ya saya mau bercerita Bu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh begitu ya. Emangnya apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini? Di kelas anak-anak saya sekarang ini Bu Yengsi, ada yang tidur-tiduran, ada yang ngobrol di saat saya belajar. Saya bingung Bu, kenapa mereka melakukan itu Bu? Oh jadi begitu ya Bu. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan pada pertemuan kita pada hari ini ya? Saya berharap sekali dengan pertemuan ini saya bisa menemukan solusi lah Bu dari segala permasalahan yang saya hadapi ini, dari kebingungan saya ini Bu. Oh, jadi pembahasan masalah kita pada hari ini untuk menemukan solusi bagi Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini apa yang Ibu harapkan? Saya berharap dengan bicara, dengan bercerita hari ini saya mendapatkan jawaban dari segala kebingungan dan hambatan yang saya hadapi ini Bu. Oh, apa bentuk hambatan yang Ibu hadapi sekarang? Anak-anak didik saya tidak ikut di dalam kegiatan yang saya laksanakan Bu. Saya kan melaksanakan belajar kelompok di dalam kelas Bu. Tetapi hanya beberapa orang saja yang aktif di dalam kelompok tersebut. Nah, anak didik saya yang lain sibuk dengan kegiatannya yang lain. Seperti tadi ngobrol, ada yang tidur-tiduran, ada yang mengganggu temannya. Nah, jadi saya kebingungan gitu gimana cara menghadapi mereka yang tidak mau berpartisipasi ini. Yang lebih parahnya lagi Bu, mereka ini juga mengganggu situasi belajar gitu Bu. Suasana belajar menjadi gaduh gitu Bu. Dan tentunya ini akan berdampak juga bagi peserta didik saya yang lain gitu Bu. Oh, begitu. Jadi apa inti permasalahan yang Ibu bicarakan pada hari ini? Dari saya yang apa ini Bu, yang tidak mau ikut aktif di dalam kegiatan yang saya laksanakan Bu. Oh, jadi anak kurang aktif ya dalam pembelajaran. Jadi apa rencana Bu Melita untuk mencapai tujuan permasalahan ini ya? Ya, saya sudah berpikir bagaimana peserta didik saya ini bisa tertarik untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran saya. Salah satunya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Oh, begitu. Jadi apa strategi lain yang bisa mendukung anak untuk meningkatkan pembelajarannya, Bu Melita? Ya, selain strategi berdiferensiasi, mungkin saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang menantang bagi anak didik saya mungkin ya Bu ya. Seperti saya membuat kuis gitu ya Bu ya. Atau saya bisa juga membuat games-games yang bisa menarik minat peserta didik saya ini untuk ikut aktif di dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan aksi nyata Ibu nantinya? Ya, dengan strategi dan metode yang saya rencanakan tadi, saya berharap anak didik saya semuanya bisa ikut aktif dan kegiatan pembelajaran saya berjalan dengan baik di kelas, dan tentunya saya berharap sekali bahwa peserta didik saya ini terpenuhi semua kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat dan bakat anak didik saya ini.
Jadi apa rencana atau komitmen Ibu untuk langkah ke depannya? Saya akan berusaha menyusun modul pembelajaran yang bisa menunjang untuk semua peserta didik saya mungkin Bu. Saya akan membuat modul ajar yang bisa memenuhi segala kebutuhan belajar peserta didik saya. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang lebih apa menarik gitu ya, lebih menantang bagi mereka yang mungkin beberapa mereka yang tidak mau aktif tadi, mungkin mereka tidak apa namanya, tidak tersentuh gitu Ibu, atau tidak tertarik tadi. Boleh dikatakan mereka ini mungkin tipe belajar yang kinestetik gitu Bu. Jadi kalau dia disuruh mendengarkan atau mereka disuruh untuk memperhatikan gambar, jadi cenderung tidak tertarik dengan kegiatan yang saya lakukan gitu Bu. Mungkin saya tadi berupaya untuk bisa memenuhi juga kebutuhan belajar mereka ini Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang Ibu lakukan nantinya? Ya Bu, saya berpikir juga bahwa teman sejawat dari mata pelajaran yang sama dengan saya atau se-MGMP dengan saya akan lebih efektif saya jadikan teman untuk mengobservasi cara mengajar saya, Bu. Karena ini juga mungkin nanti akan memberikan masukan untuk saya dalam perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan di kedepannya, Bu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat saya secara bergantian. Kami akan saling mengobservasi bagaimana cara mengajar kami di dalam kelas, Bu. Oh, begitu ya. Jadi solusinya yang Ibu dapatkan yaitu eh, menjaga komitmen itu yang dapat membantu yaitu teman sejawat. Selain teman sejawat, apakah masih ada yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Iya, saya juga berpikir bahwa saya memiliki juga unsur pimpinan, Bu, seperti wakil kurikulum dan mungkin juga kepala sekolah gitu, Bu. Saya akan lihatkan nanti modul ajar yang saya rancang, yang saya sebutkan tadi, yang pembelajaran yang berdiferensiasi itu kepada wakil kurikulum atau kepada kepala sekolah secara langsung. Nah, saya akan menerima juga nanti tambahan dan saran dari unsur pimpinan saya, Bu. Oh, jadi begitu ya. Baiklah Bu, setelah kita berbincang-bincang dari tadi, apakah yang Ibu rasakan setelah perbincangan tadi atau yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadinya? Alhamdulillah Bu, saya lega setelah berbicara dengan Ibu. Saya mendapatkan solusi dari segala permasalahan saya tadi. Dengan permasalahan saya ini, setelah berbicara dengan Ibu, saya menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama ya Bu Melita. Jadi intinya kita saling berbagi dan berkomunikasi tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah, baik dengan murid, dengan guru-guru yang lain, atau dengan masyarakat sekitarnya. Jadi dengan kita meluangkan perasaan kita, membicarakan suatu permasalahan kita dengan teman sejawat, maka kita akan menemukan suatu solusinya ya Bu Melita. Ya, baiklah Bu Melita. Apakah Ibu sudah merasa puas dengan pertemuan kita pada hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat puas sudah berbicara dengan Ibu. Saya menjadi lebih terbuka pemikirannya. Tadi Ibu tidak menggurui saya, namun Ibu berusaha mencarikan apa
membantu saya lah, memandu saya untuk ke solusi yang seharusnya saya lakukan gitu, Bu. Baik, Bu. Saya pun juga senang memecahkan suatu permasalahan ini, Bu. Dengan begitu kita sama-sama mendapatkan solusi dan menemukan jalan keluarnya. Baiklah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu Melita. Selamat malam, Bu. Malam. Assalamualaikum, Bu Melita. Waalaikumsalam, Bu Yesi. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Tapi saya ada yang saya mau ceritakan pada hari ini, Bu. Oh ya, apa ya, Bu, permasalahan yang mau Ibu ceritakan ini? Saya mempunyai murid yang tidak bisa membaca, Bu. Kemudian dia juga suka berbicara saat saya belajar, jadi saya kurang fokus. Kemudian saya pun juga kewalahan menghadapinya saat belajar karena pemahamannya sangat kurang, apalagi dengan dia yang tidak pandai membaca gitu, Bu. Jadi permasalahan kita hari ini siswa Ibu yang tidak pandai membaca ya, Bu ya? Iya, Bu. Dari yang permasalahan yang Ibu hadapi ini, bisa Ibu ceritakan bagaimana anak Ibu yang tidak pandai membaca ini, Bu? Anak saya ini, Bu, memang dari kelas 1 dia tidak pandai membaca, Bu. Jadi dia sering tinggal kelas. Kelas 1 dia tinggal, jadi 2 tahun. Kelas 2 pun tinggal 2 tahun. Kemudian dinaikkan lagi. Nggak mungkin kan kalau anak tinggal sampai 3 kali. Penyebab tinggal itu, Bu, memang literasi pemahamannya sangat kurang sekali, Bu. Tidak pandai membaca sama sekali. Cuman dia dengan huruf memang pandai, baru mengeja gitu, Bu. Jadi dengan cara mengeja itu lambat dia menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, sejauh itu yang Ibu sudah paparkan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan literasi atau tingkat membaca anak ini, Bu? Di sini saya, Bu, meningkatkan cara belajar saya, yaitu saya menggunakan media infokus atau media gambar supaya dia dengan mudah memahami pelajaran melalui gambar. Kemudian setelah itu saya memandunya, mendekatinya pada saat dia menjawab soal-soal yang saya berikan. Jadi itu yang saya lakukan untuk menghadapi anak yang kurang literasi atau pemahamannya ataupun kurang dalam membacanya, Bu. Nah, sejauh yang sudah Ibu lakukan itu, bagaimana perubahan dari anak tersebut, Bu? Dia cukup mengerti dan belajarnya pun semangat. Tapi saya selalu merespon di dekat anak tersebut, Bu, pada saat memberikan latihan, kemudian menerangkan. Saya lebih fokus kepada anak tersebut. Dengan usaha seperti itu, nah, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan lagi terhadap anak ini, Bu? Nantinya saya akan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya tersebut, Bu. Karena hari mau mendekati ujian. Jadi nantinya saya takut anak tersebut nilainya tidak tuntas atau di bawah KKM. Sebab untuk menempuh jenjang sekolah SMP, anak tersebut nilainya diambil dari rapor kelas 4 sampai kelas 6. Jadi saya berusaha untuk memanggil orang tuanya. Dengan pemanggilan orang tua tersebut, terlebih dahulu saya akan konsultasikan kepada kepala sekolah saya. Gitu ya, Bu.
Ya. Jadi Ibu sudah menemukan ya caranya untuk bisa mengatasi permasalahan anak ini dengan langkah juga akan memanggil orang tua dari anak tersebut ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. nanti kalau sudah bertemu dengan orang tua anak tersebut, apa kira-kira yang akan Ibu sampaikan kepada orang tuanya, Bu? Di sini saya akan menyampaikan kepada orang tua anak tersebut supaya memberikan bimbingan di rumah, bukan sekedar di sekolah, supaya anak ini bisa berubah dalam belajarnya. Kemudian saya menawarkan kepada orang tuanya supaya anaknya diberikan bimbingan les membaca agar pemahaman dalam literasi belajarnya agak cepat dan ada perubahan nantinya untuk ke jenjang kelas berikutnya gitu, Bu. Nah, jadi dari yang sudah Ibu rencanakan ini, bagaimana harapan Ibu dengan ketercapaian ini, Bu? Harapan saya yaitu nantinya anak ini bisa berubah dan peningkatan pembelajarannya pun berubah atau meningkat. Dengan begitu saya akan berusaha semaksimal mungkin langkah-langkah atau strategi apa saja yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan terhadap anak tersebut, Bu. Jadi saya juga menggunakan media atau media langsung supaya anak ini cepat mengerti dan respon cepat terhadap pembelajaran yang saya berikan. Nah, jadi dari harapan dan komitmen Ibu tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di dalam menjalankan ini semua, Bu? Kebetulan ada teman sejawat saya yang bisa dapat membantu saya dalam menghadapi anak tersebut. Kemudian saya juga minta bantuan kepada kepala sekolah supaya juga memberikan pengertian dan arahan kepada orang tuanya supaya anak ini bisa berubah atau ada perubahan peningkatan dalam pembelajarannya. Kira bersanakannya? Saya melaksanakan hal permasalahan ini dalam waktu dekat karena saya akan atau anak tersebut akan menghadapi ujian dalam waktu dekat. Jadi pun saya akan melaksanakan hal permasalahan ini dalam waktu dekat atau pemanggilan orang tuanya saya percepat gitu. Oke. Bagus. Jadi Ibu sudah tahu akan Ibu lakukan, lalu apa eksekusinya ya Bu ya. Nah jadi dari permasalahan Ibu tadi, Ibu akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua anak tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Saya berharap dengan nanti Ibu melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya akan terbangun komunikasi dua arah dengan orang tuanya dan akan sama-sama menemukan solusi terhadap permasalahan anak kita ini. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak ini kurang literasi dalam membaca, jadi kita akan nanti fokusnya di dalam membaca gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi masih ada Bu yang mau kita bicarakan hari ini? Mungkin itu aja permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu. Saya rasa cukup permasalahannya sudah sampai kepada Ibu gitu. Oke Bu. Jadi setelah kita lakukan sesi diskusi tadi Bu, berbicara permasalahan tadi, apa yang Ibu rasakan hari ini Bu, saat ini? Dengan perbincangan kita pada hari ini, saya sangat menemukan solusi yang baik gitu Bu. Jadi saya tidak merasa terbebani dengan permasalahan-permasalahan murid. Karena kalau murid tidak berhasil dalam belajar merupakan suatu beban bagi saya. Jadi dengan begitu saya akan berusaha bagaimana memaksimalkan anak dalam belajar dan apa strategi yang harus kita lakukan.
Jadi dengan adanya permasalahan tersebut, saya lebih senang menceritakan kepada ibu gitu. Jadi saya menemukan suatu solusi atau jalan keluar. Iya, alhamdulillah Bu. Dengan kita sudah berbicara tadi, Ibu sudah menemukan jawaban dari solusi permasalahan Ibu yang Ibu memang temukan sendiri. Ibu yang sudah memikirkan sendiri jawaban permasalahan Ibu. Saya juga senang bisa berbicara dengan Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi berjalan dengan lancar dan peserta didik Ibu kembali bisa mengikuti kegiatan belajar itu dengan maksimal dan meningkat literasinya, Bu. Ya, terima kasih atas solusinya ya Bu Melita. Ya, sama-sama Bu. Senang sekali bisa berbicara malam ini. Mungkin kita akhiri pembicaraan kita. Saya tunggu informasi selanjutnya, Bu. Iya Ibu. Kalau ada permasalahan lagi, nanti saya akan meminta solusi kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Melita. Assalamualaikum.